enak. Enaknya saya di kursi misalkan, ya silahkan. Atau enaknya saya duduk sambil bersila, silahkan. Nah, tidak ada harus seperti ini ataupun harus seperti itu, silahkan. Ambil posisi yang enak sehingga tidak memberatkan dirinya. Dia memberatkan dirinya, pengen duduknya seperti duduk iftirash, padahal tidak mampu, sakit tulang belakangnya misalkan. Maka duduk dengan bersila ataupun di atas kursi, silahkan. Au ala jam. Kalau tidak bisa duduk maka fa'ala jam. Ala jam itu miring. Miring sebelah kiri, sebelah kanan, silahkan. Tapi yang afdolnya miring ke sebelah kanan. Nah, contohnya ini kiblat, maka posisinya kepala di sana, dimiringkan dia sholat. Nah, kalau bisa kanan, ternyata kanan tidak bisa, sakit tulang ini ada yang patah dan sebagainya, sebelah kiri nggak apa-apa, kepalanya di sana, miring menghadap ke arah kiblat. Tidak bisa juga terlentang, sudah terlentang. Cara terlentang ya kepalanya di situ, kakinya ke arah kiblat. Nah, ini kaifiyah. Jangan menghadap terlentang seperti ini, tapi terlentang seperti ini. Kepalanya di sana, maka kakinya ke arah kiblat. Kalau miring, ya kepalanya di sini miring ke kiri atau kepalanya di sini miring ke kanan, silahkan. Kaifiyah orang yang berbaring. Nah. Mithal marid, seperti orang yang sakit. Al-khaif, khawatir tentang keselamatan dirinya. Contoh, dia berada di perahu sampan yang kecil. Kalau sholat berdiri ada ombak, jatuh ke laut, dimakan hiu, dan sebagainya. Sholat dengan duduk, boleh. Kenapa? Ini udzur. Ini udzur. Nah, di pesawat misalkan, kalau bisa berdiri silahkan. Kalau tidak bisa berdiri, nah, takutkan ada badai, ada angin kencang lain sebagainya. Ini udzur, sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk. Nah, wal uryan itu orang yang telanjang, tidak punya pakaian misalkan, atau terbuka auratnya, tertutup, dia harus duduk misalkan. Ini udzur. Nah, wa man yahtadu lil julus aw li ittija limudawamati atatallabu adamul qiyam. Nah, wa man yahtaj, yang seseorang yang memerlukan untuk duduk, awal ittija atau berbaring, limudawamati tatatallub adamul qiyam, dalam rangka terapi. Nah, tatatallabu adamul qiyam, dalam rangka terapi, lagi terapi tidak bisa untuk berdiri, silakan duduk, silakan berbaring. Nah, ininya lagi terapi, bekas pemulihan, operasi misalkan, lagi terapi, dokter menyarankan sholatnya jangan dulu berdiri pak, nanti nambah ini, duduk saja. Nah, ini dalam rangka terapi, fahadha jaiz. Nah, wa kadzalika man kana la yastati'ul qiyam li qisarihi saqfin fawqahu, dan juga seseorang yang tidak mampu untuk berdiri dikarenakan atapnya terlalu rendah, pendek. Atap rumahnya kalau berdiri bisa segini misalkan, misalkan. Nah, boleh duduk, silahkan. Nah, mungkin seseorang berdiri memaksakan diri, rumahnya pendek misalkan. Wala yastati'ul khuruj, dan dia tidak bisa keluar. Nah, tidak bisa pergi keluar ke masjid misalkan, dikarenakan ada udzur seperti hujan misalkan, diperbolehkan sholat untuk di rumah.
rumahnya kecil, atapnya nggak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk, udzur. Nah, wa yu'dharu aidan bitarkil qiyam man yusalli khalfal imam ar-ratib alladhi ya'jazu anil qiyam. Dan juga merupakan udzur seseorang diperbolehkan untuk tidak berdiri salat di belakang imam ratib yang dia tidak mampu untuk berdiri. Fa idza shalla qa'idan, apabila imam yang salat dengan duduk dalam keadaan sakit, fa inna man khalfahu yusalluna qu'udan, orang-orang yang di belakangnya makmumnya salat dengan duduk. Taba'an li imamihim, dalam rangka mengikuti imam. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma marida shalla qa'idan wa amara man khalfahu bil qu'ud. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan sakit, Nabi salat menjadi imam dan Nabi duduk. Wa amara man khalfahu bil qu'ud, dan Nabi merintahkan orang yang di belakangnya untuk duduk. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa salatun nafilah yajuz an tusalla qiyaman wa qu'udan. Sedangkan salat sunnah diperbolehkan seseorang salat berdiri ataupun duduk. Fala yajibul qiyamu fiha, tidak wajib berdiri ketika melaksanakan salat sunnah. Lithubuti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Karena terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kadang salat dengan duduk, tidak ada udzur. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam salat malam dengan waktu yang cukup panjang dalam keadaan berdiri, dan juga Nabi SAW salat malam dengan duduk dalam waktu yang cukup panjang dalam keadaan duduk. Sehingga berdiri ketika melaksanakan salat sunnah ini tidak wajib, boleh. Seseorang walaupun tidak ada udzur, sehat walafiat, dia pengen duduk misalkan, silahkan. Salat sunnah silahkan. Nah, salat sunnah apa saja, salat sunnah rawatib misalkan, dia pengen duduk, silahkan. Salat tarawih misalkan, ataupun salat duha lain sebagainya, ingin duduk, silahkan. Nah, akan tetapi pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang yang salat dengan sempurna maka pahalanya sempurna berdiri. Apabila seseorang salat dengan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, maka pahalanya setengah orang yang berdiri. Dan orang yang salat dengan berbaring padahal dia mampu untuk duduk, salat sunnah, maka pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Nah, sehingga apabila mampu untuk berdiri maka berdiri. Bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit walaupun salat dengan duduk, walaupun salat dengan berbaring, maka tetap pahalanya sempurna. Walaupun salat wajib ataupun salat sunnah. Nah, karena ini merupakan udzur. Dia yang bisa untuk berdiri, dikarenakan udzur tidak bisa untuk berdiri, maka pahalanya tetap sempurna. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, hadis Abi Musa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Seorang hamba apabila sakit atau safar, maka dicatat pahalanya seperti dia dalam keadaan mukim, dan juga seperti seseorang dalam keadaan sehat. Dia biasa ketika dalam keadaan sehat salat berdiri, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Ketika sakit dia salatnya berbaring atau salatnya duduk, nah, maka dicatat pahalanya sempurna. Sehingga orang yang sakit karena kan udzur tetap pahalanya dicatat sempurna. Orang yang sakit
ataupun orang yang tidak sakit akan tapi ada uzur. Sebagaimana tadi disebutkan, orang yang khawatir tentang keselamatan dirinya, nah, takut terjungkal ke air ketika sholat di perahu yang kecil misalkan, ataupun yang lainnya, silahkan sholat dengan duduk, maka pahalanya sempurna karena dia dalam keadaan uzur. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan juga para ulama menyebutkan seseorang tidak memberatkan diri untuk memakai tongkat baik salat wajib ataupun salat sunnah. Memakai tongkat, memaksakan diri. Nah, kalau dia tidak mampu, maka salatlah dengan duduk atau berbaring. Sedangkan i'timad, berpegangan kepada tongkat, ini tidak disyariatkan. Baik ketika salat wajib ataupun ketika salat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nah, kita sudah bahas yaitu satu rukun, yaitu tentang al-qiyam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram fi awwaliha. Nah, depan ada daurah masyayikh di Jakarta di Sabtu dan juga hari Ahad, sehingga kajian di sini Ahadnya diliburkan. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmatullah azza wa jalla. Alhamdulillah telah kita ikuti sama-sama yaitu rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustadz Abu Helmi Baji hafizahullah ta'ala ya. Dan semoga dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah bagi beliau hafizahullah ta'ala ya. Amin. Kemudian insyaallah rangkaian acara selanjutnya kita akan masuk